Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa, adik-adik selalu sehat, oke? Dan selalu bersukacita. Nah, adik-adik, Kak Tika mau tanya sama Kak Tari nih. Kak Tari bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Tika. Kak Tari dalam keadaan sehat dan luar biasa semangat hari ini. Puji Tuhan, Kak Tika juga semangat dan selalu bersukacita, Kak Tari. Puji Tuhan. Nah, Kak Tari, hari ini kita mau belajar apa ya, Kak Tari? Hari ini kita mau belajar buah roh yang ke-8 Kak Tika. Wow, gak sabar lagi, Kak Tari. Tapi kita berdoa dulu ya, adik-adik semua. Nanti Kak Tika yang akan pimpin kita di dalam doa. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan pada hari ini di Mesbah Doa Kids. Sebentar kami mau belajar Tuhan dari buah roh yang ke-8. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh belajar sesuatu untuk kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kakak-kakak, berkati setiap cerita, biarlah itu boleh menjadi pelajaran berharga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari buah roh yang keberapa? Yaps, benar banget, ke-8, yaitu kelemah lembutan. Ayo semuanya yang ada di rumah, coba bilang kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Wow, luar biasa. Nah adik-adik, apa sih sebenarnya kelemah lembutan itu? Kelemah lembutan adalah sikap saat kita sabar, pelan, dan tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata atau perbuatan kita. Nah, contohnya seperti tidak kasar, tidak suka marah-marah, dan berbicara dengan baik. Untuk memahami tentang kelemah lembutan lebih lagi, kita akan melihat contoh berikut ini. Langsung aja. Pada suatu hari, saat berada di rumah, ibu sedang menyiapkan bekal kepada Fani yang hendak ingin pergi berangkat ke sekolahnya. Wah, puji Tuhan, bekal kesukaan Fani udah mau jadi juga. Pasti dia akan senang. Ibu pun memasak bekal makanan Fani dengan penuh rasa kasih sayang. Fani, ini bekal kesukaan kamu udah jadi ya, Nak? Ayo, saatnya kita berangkat ke sekolah.
Wah, iya, Ma. Makasih banyak ya, Ma. Pada akhirnya, Fanny pun telah sampai di sekolahnya. Yes, akhirnya udah jam istirahat. Aku udah gak sabar, ingin makan masakan mama aku. Wah, aku juga udah gak sabar ingin makan bekal aku. Yuk, kita makan di luar. Ketika Fanny dan Tina sedang berjalan keluar dari kelasnya, tiba-tiba seorang anak yang bernama Dion berlari terburu-buru hingga tak sengaja menabrak Fanny dan Tina, hingga mereka semua pun terjatuh di lantai. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, Dion, kamu ini kenapa sih? Kalau jalan harus hati-hati, Dion. Yah, makananku malah jadi tumpah semuanya. Ini semua gara-gara kamu, Dion. Akhirnya kita jadi seperti ini. Maaf ya, aku nggak sengaja. Dion, Fanny, Tina, kalian semua kenapa? Kok bisa jatuh di lantai? Ini semua karena Dion, Bu. Dion yang nabrak kami duluan. Ya udah, kalian bertiga, ayo ikut ibu sebentar ke dalam kantor ya. Ya udah, Tina, Fanny, sama Dion, ayo sama-sama saling memaafkan ya. Tina, Fanny, aku minta maaf ya. Gara-gara kecerobohanku, kalian jadi nggak bisa makan bekal ibu kalian. Nggak apa-apa, Dion. Aku udah maafin kamu kok. Karena Tuhan Yesuslah yang mengajari aku buat mengampuni dan memaafkan orang lain. Aku juga udah maafin kamu kok, Dion. Tapi lain kali, kamu gak boleh kayak gitu lagi ya. Wah, makasih banyak ya teman-teman. Aku janji, aku akan lebih untuk berhati-hati lagi. Nah, seperti ini kan lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Sebab Tuhan Yesus juga telah mengasihi bahkan menebus semua dosa-dosa kita di atas kayu salibnya. Oleh karena kasih yang besar, pada akhirnya mereka pun saling mengampuni dan saling memaafkan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Wow, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik sudah dengar ceritanya? Kita belajar dari cerita ini dari siapa? Dari Fanny. Dia memiliki sikap hati yang baik. Ya adik-adik, dia mau belajar dari Tuhan Yesus, yaitu belajar kelemah lembutan dan juga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kita harus hidup penuh dengan kasih. Nah, adik-adik, kalau kita ingat kembali cerita tadi, ketika bekalnya Fanny jatuh, dia memiliki sikap hati yang baik. Dia tidak marah sama siapa? Iya, dia tidak marah sama Dion. Padahal kan dia sudah tidak sabar ingin makan bekalnya. Tapi ketika bekalnya jatuh, dia tidak marah sama Dion. Dia memiliki sikap hati yang lemah lembut dan juga penuh kasih. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, adik-adik, jadi Kakak Tika, Kak Tari, dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama belajar ya. Kalau ada masalah, jangan langsung emosi, jangan langsung marah-marah, tapi sikapilah semua itu dengan sikap hati yang baik, yaitu penuh kelemah lembutan dan juga penuh kasih.
Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Bunyinya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan penuh kasih." Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita selalu memiliki hati yang penuh dengan lemah lembut dan juga sikap hati yang selalu mengasihi. Nah, banyak banget manusia yang berdosa dalam dunia ini, tapi Tuhan Yesus selalu memiliki sikap yaitu lemah lembut dan penuh kasih dan juga mengampuni setiap kita, menerima kita apa adanya, asalkan kita mau bertobat. Baiklah adik-adik, sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Gen Alpha, how you doing? Great, same as me. Nah, aku mau nanya, pernah nggak sih kamu iri karena teman kamu dapat sesuatu yang lebih keren? Misalnya, teman dapat nilai bagus, skin baru, atau dipuji gurunya atau orang tua. Nah, sekarang dengerin sedikit cerita dari Alkitab ya. Siap? 3, 2, 1. Ada seorang anak namanya itu Yusuf dan ayahnya namanya Yakub. Nah, Yakub ini sayang banget sama Yusuf. Bahkan Yusuf dikasih jubah istimewanya. Nah, saudara-saudaranya itu lihat dan mulai panas, iri atau cemburu. Nah, terus Yusuf punya mimpi besar. Dia cerita mimpinya dan itu bikin saudara-saudaranya makin kesal. Sampai akhirnya Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir jadi budak. Sedih banget kan? Tapi di Mesir, Yusuf tetap rajin dan bijak. Dia bahkan bisa menafsirkan mimpinya itu ke Firaun tentang masa kelaparan. Nah, akhirnya Yusuf diangkat jadi pemimpin. Saat kelaparan datang, saudara-saudaranya datang ke Mesir buat beli makanan 2 kali. Dan yang paling keren, Yusuf mengampuni mereka. Yusuf sadar kalau Tuhan bisa pakai kejadian buruk itu menjadi rencana baik untuk menyelamatkan keluarganya. Pesan yang ada di cerita itu, ya kita tidak boleh cemburu sama saudara atau teman kita masing-masing. Iri itu kayak api kecil, kalau dipelihara bisa bakar hati kita sendiri. Nah, terus yang kedua itu kita harus belajar mempunyai mimpi seperti Yusuf. Nah, coba jawab pertanyaan ini deh. Kamu pengen jadi apa? Kamu mau kemana? Dan cita-cita kamu mau jadi apa? Nah, sekarang bayangin satu mimpi kamu. Oke, nah mimpi itu butuh yang namanya langkah. Contohnya, aku mau nilai baik nih. Nah, kamu harus satu hari itu baca 1 bab. Terus kalau bisa ya mengerjakan latihan soal. Terus contoh lainnya, aku mau jadi lebih pede nih. Nah, kamu harus belajar di depan cermin itu dan berbicara. Oke. Terus dan kita harus belajar juga yang namanya bersyukur. Nah, kadang Tuhan itu nggak langsung ubah situasi kami, tapi Tuhan bisa kuatkan kita di tengah situasi. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa nggak adil, ingat cerita Yusuf. Tuhan bisa ubah cerita kamu menjadi berkat. Oke Gen Alpha, minggu ini kita punya 3 challenge. Pertama kita harus stop iri. Terus kedua, tulis mimpi kamu dan langkah kamu. Terus yang ketiga, kita harus belajar memaafkan dan minta maaf. Nah, ayo kita doa. Tuhan Yesus, ajar aku supaya nggak iri, tapi bersyukur.
Tolong aku punya mimpi yang baik dan berani melangkah. Ajar aku mengampuni dan minta maaf kalau aku salah. Pimpin hidupku seperti Yusuf. Amin. Oke, itu saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye, Jen Alfa.